Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema memaknai sabar di bulan Ramadan, dari menahan diri menuju ketakwaan. Saudara-saudaraku, Ramadan sering disebut sebagai syahrul sabr, bulan kesabaran. Mengapa? Karena di bulan ini kita dilatih secara intensif untuk bersabar. Kita menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, seringkali pemahaman kita tentang sabar di bulan puasa hanya berhenti pada aspek fisik. Padahal, sabar dalam Ramadan memiliki makna yang sangat dalam dan menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa sabar dan salat adalah dua kekuatan utama sebagai seorang muslim. Di Ramadan, kedua hal ini sangat menyatu. Saat kita lebih banyak, baik yang wajib maupun sunnah, seperti salat tarawih, dan sabar kita diuji sepanjang hari. Sabar dalam Ramadan memiliki tiga aspek. Yang pertama, sabar dalam jasmani. Ini adalah bentuk sabar yang paling terlihat. Menahan lapar dan haus bukan hanya ritual, tapi sebuah pengingat. Mengingatkan kita pada saudara-saudara kita yang sehari-hari mengalami kelaparan. Dari sini seharusnya tumbuh kepekaan sosial dan kemauan untuk berbagi, yang salah satunya diwujudkan dalam zakat fitrah dan bersedekah. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam nafsu dan lisan. Ini mungkin lebih berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dengan ia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, puasa kita bisa menjadi sia-sia jika mulut kita masih digunakan untuk bergibah, berbohong, atau menyakiti orang lain. Sabar jenis ini adalah menahan amarah, menahan diri dari perkataan yang tidak berguna, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam rohani. Di bulan yang penuh berkah ini, godaan untuk malas beribadah justru kerap kali datang. Badan lemas, mengantuk. Disinilah kita dilatih untuk bersabar, memaksa diri tetap konsisten. Tilawah Al-Quran, sholat malam, berzikir, dan i'tikaf. Sabar inilah yang langsung mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tujuan akhir dari semua latihan sabar ini bukanlah sekedar menyelesaikan puasa 30 hari. Tujuan utamanya adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya agar kamu bertakwa. Takwa adalah buah dari kesabaran. Takwa adalah kondisi di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita berhati-hati dalam setiap tindakan, perkataan, dan pikiran. Bayangkan jika setelah Ramadan kita mampu tetap sabar, tidak mudah marah, tetap konsisten membaca Al-Quran, dan terjaga dari makanan dan percakapan yang haram, dan tetap peka terhadap kaum du'afa. Maka itulah tanda bahwa puasa kita diterima dan melahirkan ketakwaan. Ramadan adalah madrasah, sebuah sekolah kehidupan. Kita dilatih selama sebulan penuh agar menjadi pribadi yang lebih baik di 11 bulan berikutnya.
Oleh karena itu, marilah kita isi sisa Ramadan ini dengan memperdalam makna sabar. Jangan biarkan puasa kita hanya lapar dan dahaga, tapi isi dengan kesabaran yang menyeluruh, sabar taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, menjadikan kita termasuk as-sabirin, orang-orang yang sabar, dan mengantarkan kita kepada gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.